Di tengah padang pasir yang luas dan sunyi, angin berhembus membawa jejak perjuangan yang tak terhapus oleh waktu. Langit Madinah begitu teduh ketika Rasulullah duduk di antara para sahabat, membicarakan cahaya Islam yang terus menyebar ke pelosok jazirah. Harapan memenuhi dada mereka, harapan akan dunia yang terbebas dari kebodohan dan kezaliman. Namun, di balik janji-janji manis yang diucapkan beberapa suku Arab, awan gelap pengkhianatan tengah mengintai. Suku-suku dari Najd datang dengan permohonan yang terdengar tulus. Mereka ingin mengenal Islam, ingin merasakan kedamaian ajaran Nabi Muhammad. Permintaan itu diterima dengan hati terbuka. Rasulullah, yang tak pernah ragu akan kebesaran dakwah, mengutus para sahabat terbaiknya untuk membawa pesan kebenaran. Dengan langkah mantap dan keyakinan penuh, dua rombongan kecil pun berangkat, satu menuju lembah Ar-Roji, satu lagi ke sumur sunyi bernama Biru Maunah. Mereka membawa cahaya, namun yang menanti di kejauhan bukanlah kehangatan persaudaraan, melainkan bilah pedang yang berkilat di bawah matahari. Di tanah tandus itu, keimanan akan diuji, pengorbanan akan dicatat, dan sejarah akan mengabadikan kisah mereka, sebagai bukti bahwa dakwah bukan sekadar kata-kata, melainkan perjuangan yang menuntut darah dan nyawa. Mereka pergi tanpa gentar. Mereka tidak kembali. Saudaraku yang Allah rahmati, bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, yang dengan nikmat itu, kita dapat berjumpa kembali. Maka tidak ada sesuatu yang pantas kita puja dan puji selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah bagi baginda alam, qudwah hasanah kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati, pada kesempatan yang penuh berkah, insya Allah kita akan membahas tentang tragedi kelam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tragedi Ar-Roji dan Biru Maunah. Saudaraku yang Allah rahmati, untuk membuka pertemuan kita ini, mari kita ucapkan ayatul basmalah. Tragedi Ar-Roji dan Biru Maunah adalah dua peristiwa memilukan dalam sejarah Islam yang terjadi pada masa Rasulullah. Kedua peristiwa ini terjadi pada tahun keempat Hijriah dan melibatkan pengkhianatan terhadap para sahabat yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam. Pada suatu hari beberapa utusan dari kabilah Udal dan Karoh datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata bahwa berita tentang Islam telah sampai kepada mereka. Karena itu, mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan orang-orang yang akan mengajarkan agama Islam kepada mereka. Kabilah Udal dan Karoh sendiri adalah dua suku Arab yang berasal dari wilayah sekitar Najd dan memiliki hubungan dengan suku Bani Lihyan, yang merupakan cabang dari kabilah Hudhail, dan mereka juga dikenal sebagai suku yang bersekutu dengan Quraisy di Mekah. Najd sendiri adalah sebuah wilayah di Arab Saudi bagian tengah, yang dikenal sebagai daerah dataran tinggi. Secara geografis, Najd terletak di antara dua wilayah utama lainnya di Jazirah Arab, yaitu Hijaz di barat, yang mencakup kota-kota suci seperti Mekah dan Madinah, dan Al-Ahsa dan Al-Yamamah di timur, yang lebih dekat ke Teluk Persia. Wilayah Najd memiliki ciri sebagai dataran tinggi, berada pada ketinggian sekitar 762 sampai 1525 meter di atas permukaan laut, dan berbatasan dengan beberapa wilayah penting. Di utara, ada Najran dan wilayah Gurun Nafud. Di bagian selatan, ada Rub, Al-Hali, gurun pasir besar Arab. Sementara di timur, wilayah Al-Ahsa dan Teluk Persia. Dan di barat, ada Hijaz, Mekah dan Madinah. Kota-kota utama di Najd
Ada Riyadh yang sekarang ibu kota Arab Saudi, Buraidah, Unaizah, dan Hail. Setelah menerima perwakilan dari kaum Udal dan Karoh, Rasulullah pun kemudian mengutus beberapa orang dari sahabatnya untuk berangkat mendakwahkan Islam. Adapun yang berangkat diantaranya adalah Mursid bin Abi Mursid, Khalid ibnul Bukir, Hashim bin Sabit, Hubaib bin Adi, Zaid bin Datsinah, dan Abdullah bin Torik. Rasulullah kemudian menunjuk Hashim bin Sabit sebagai amir mereka. Hashim bin Sabit adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena keberaniannya dalam medan perang dan kesetiaannya terhadap Islam. Ia adalah seorang mujahid dari kaum Ansor, yang berasal dari suku Aus di Madinah. Hashim bin Sabit ikut serta dalam Perang Badar tahun 624 Masehi dan Perang Uhud tahun 625 Masehi, berjuang melawan kaum Quraisy. Ia juga dikenal sebagai pemanah yang handal dan seorang pejuang yang kuat. Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Berangkatlah mereka sehingga ketika sampai di daerah antara Usfan dan Mekah, disebutkan tentang suatu perkampungan dari suku Hudzail yang dikenal dengan nama Bani Lihyan. Sekitar 100 orang pemanah dari suku ini mengikuti mereka sampai mereka bertemu di suatu rumah. Di rumah ini, mereka melihat biji-biji kurma dari Madinah yang dibuang di situ sehingga mereka berkata, 'Ini adalah kurma Yatsrib.' Orang-orang dari suku Hudzail itu terus membuntuti dan mengejar mereka. Ketika Hashim dan para sahabatnya mengetahui hal ini, mereka lalu berlindung ke sebuah bukit kecil di padang pasir. Gerombolan itu terus mengejar dan mengepung mereka, kemudian berkata, 'Kami berjanji tidak akan membunuh seorang di antara kalian jika kalian turun kepada kami.' Kemudian Hashim berkata, 'Kami tidak akan menerima perlindungan pada orang kafir.' Lalu berkata, 'Ya Allah, sampaikan berita ini kepada Nabi.' Akhirnya gerombolan itu pun menyerang mereka sehingga berhasil membunuh Hashim bersama 7 orang sahabatnya dengan anak panah. Tinggal Hubaib, Zaid, dan seorang lagi yang menerima tawaran tersebut. Akan tetapi, setelah turun kepada gerombolan itu, mereka ditangkap dan diikat. Orang yang bersama Hashim dan Zaid itu berkata, 'Ini adalah pengkhianatan pertama.' Ia enggan mengikuti mereka lalu dibunuh oleh gerombolan itu, dan tersisa Hubaib dan Zaid. Orang-orang musyrik kemudian membawa Hubaib dan Zaid, sampai akhirnya mereka menjualnya di Mekah. Hubaib lalu dibeli oleh Bani Al-Haris. Bani Al-Haris merupakan salah satu cabang dari suku Quraisy. Mereka juga termasuk dalam kelompok Quraisy Al-Bitah, yaitu suku Quraisy yang tinggal di Mekah dan memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat. Bani Al-Harits berasal dari Bani Fihr, yang merupakan leluhur utama Quraisy. Nasab mereka adalah sebagai berikut. Al-Haris bin Fihr bin Malik bin Anadar bin Kinanah. Fihr bin Malik adalah leluhur dari seluruh suku Quraisy, sehingga Bani Al-Haris memiliki hubungan dekat dengan berbagai kabilah Quraisy lainnya seperti Bani Makhzum, Bani Abdi Manaf, dan Bani Zuhroh. Sebagai bagian dari suku Quraisy, mereka memiliki kedudukan dalam urusan perdagangan dan administrasi Mekah. Mereka juga termasuk yang menjaga Ka'bah dan terlibat dalam perdagangan lintas wilayah. Pada masa Nabi Muhammad hijrah, sebagian anggota Bani Al-Haris menentang dakwah Islam pada awalnya, seperti kebanyakan kaum Quraisy lainnya. Namun, setelah Fathu Mekah pembebasan Mekah, pada tahun 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi, banyak dari mereka yang masuk Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan setelahnya. Beberapa keturunan Bani Al-Haris Quraisy berperan dalam pemerintahan Islam, baik di era Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Karena Hubaib adalah orang yang membunuh Al-Haris pada Perang Badar. Mereka ingin membalas kematian Al-Haris sebagai tawanan sampai akhirnya tiba waktu untuk mengeksekusinya, membunuhnya. Pada hari itu,
Hubaib terlihat membawa pisau cukur yang dipinjamnya dari anak wanita Al-Haris. Wanita itu berkata, "Saya lupa pada anakku sehingga dia merangkak mendatangi Hubaib." Hubaib kemudian mendudukannya di pangkuannya. Ia mengatakan, "Ketika aku melihatnya, aku takut dan terkejut." Pada saat itu, Hubaib memegang pisau cukur. Hubaib bertanya, "Apakah kamu takut aku akan membunuhnya?" "Demi Allah, aku tidak akan melakukan perbuatan itu." Karena itulah perempuan itu berkomentar tentang Hubaib, "Aku tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik dari Hubaib. Aku pernah melihatnya makan buah anggur, padahal waktu itu di Mekah tidak sedang musim buah anggur dan dia pun sedang diikat dengan rantai besi. Anggur itu tidak lain adalah rezeki dari Allah Ta'ala." Abu Hurairah meriwayatkan bahwa saat itu, Hubaib selalu mendapatkan rezeki berupa buah-buahan, padahal ia dalam keadaan terikat. Saat eksekusi tiba, Bani Al-Haris menyeret Hubaib ke Al-Haram untuk dieksekusi. Hubaib berkata, "Bolehkah aku melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu?" Mereka pun membiarkan Hubaib untuk sholat. Setelah melaksanakan sholat, ia melihat kepada mereka seraya berkata, "Kalau bukan karena aku khawatir kalian akan menyangka bahwa aku melakukan ini karena takut mati, niscaya aku akan menambah syalatku." Dengan demikian, Hubaib adalah orang pertama yang mensunahkan sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Selanjutnya, Hubaib bersyair, "Aku tidak peduli asalkan aku dibunuh dalam Islam, atas belahan manapun karena Allah aku terbunuh. Jika itu sudah menjadi kehendak Allah, Dia akan memberkati bagian-bagian tubuh yang dipotong-potong." Setelah itu, Uqbah bin Haris maju membunuh Hubaib. Sementara itu orang-orang Quraisy meminta agar salah satu dari bagian tubuh Hubaib yang masih bisa dikenali dikirimkan kepada mereka, karena Hubaib pernah membunuh salah seorang tokoh mereka pada Perang Badar. Akan tetapi Allah Ta'ala menggagalkan niat buruk mereka dengan menutupi jasadnya. At-Tabari menambahkan sebuah riwayat dari Abu Quraib, ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Aun dari Ibrahim bin Ismail," ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Amir bin Umayyah dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW mengutusnya sendirian sebagai mata-mata kepada kaum Quraisy. Ia berkata, 'Aku datang ke sebuah kayu, tempat Hubaib dieksekusi. Dengan hati-hati, aku lalu naik kepadanya kemudian aku lepaskan ikatannya dan Hubaib pun jatuh ke tanah. Setelah itu, aku mundur tidak jauh, kemudian aku menoleh ke pedanya. Tiba-tiba Hubaib pun lenyap seolah-olah ditelan bumi. Hingga kini, tidak diketahui tulang-tulang Hubaib di mana.'" Ibnu Ishaq berkata, "Adapun Zaid, dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Ketika mereka membawanya keluar dari Al-Haram untuk dibunuh, Abu Sufyan bertanya, 'Aku bersumpah padamu hai Zaid, apakah kamu suka seandainya Muhammad sekarang ini kami hukum sebagai penggantimu dan kami kembalikan kepada keluargamu?' Jawab Zaid dengan tegas, 'Demi Allah, aku tidak rela jika Nabi Muhammad tergores duri sedikit saja, sedangkan aku duduk bersama keluargaku.' Mendengar jawaban ini, Abu Sufyan berkomentar, 'Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih dicintai oleh sahabatnya, seperti kecintaan sahabat Muhammad terhadap Muhammad.' Kedua, tragedi Bi'r Maunah pada tahun keempat Hijriah. Amir bin Malik yang dikenal dengan Mulaibul Asnah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian menawarkan Islam kepadanya. Dia tidak menerima juga tidak menolak Islam. Dia hanya berkata kepada Nabi, 'Hai Muhammad, utuslah beberapa orang sahabatmu untuk berdakwah di sana. Saya yakin mereka akan menyambut baik.' Nabi menjawab, 'Aku khawatir penduduk Najd akan menyerang mereka.' Amir berkata, 'Utuslah saja. Aku yang akan menjamin mereka. Biarlah mereka menyebarkan agamamu.'
Nabi Muhammad SAW kemudian mengutus 70 orang sahabat pilihan. Pengiriman para dai ini, menurut riwayat Ibnu Ishaq, berlangsung 4 bulan setelah Perang Uhud. Selanjutnya berangkatlah mereka hingga sampai ke tempat yang disebut Biru Maunah yang merupakan nama sebuah desa. Ketika sampai di tempat itu, diutuslah Haram bin Milhan, salah seorang dari delegasi dai tersebut, untuk menyampaikan surat dari Nabi Muhammad kepada Amir bin Tufail. Belum sampai isi dibacanya, Amir bin Tufail langsung membunuh Haram bin Milhan. Dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, ketika Haram bin Milhan ditikam dan darahnya muncrat di wajahnya, ia berteriak, "Aku telah sukses demi Rob Ka'bah." Amir bin Tufail kemudian menggerakkan Bani Amir untuk menyerang para dai lainnya, tetapi Bani Amir menolak dan berkata, "Kami tidak akan mengkhianati Abu Barrah yaitu Amir bin Malik." Amir bin Tufail lalu meminta bantuan kepada kabilah-kabilah Sulaim dari suku Usyayyah, Ra'i, dan Zakwaan. Kabilah-kabilah ini menyambut ajakan Amir bin Tufail lalu mengerumuni dan menyerang mereka. Para dai berusaha melakukan perlawanan, tetapi tidak berdaya sampai akhirnya terbunuh. Di antara para dai itu terdapat 2 orang sahabat yang tidak menyaksikan tindakan pembantaian ini. Salah seorang di antaranya adalah Umayyah bin Ad-Damri. Kedua sahabat ini tidak mengetahui bahwa telah terjadi pengkhianatan tersebut sehingga keduanya kembali untuk mencari saudara-saudaranya. Akan tetapi, sahabatnya yang lain akhirnya terbunuh juga, dan dia, Amir bin Umayyah Ad-Damri, berhasil lolos. Dia lari ke Madinah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan 2 orang musyrik yang disangkanya dari Bani Amir, lalu membunuh keduanya. Setelah sampai kepada Rasulullah SAW, ia menceritakan kasus tersebut. Ternyata 2 orang itu dari Bani Kilab dan telah mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad. Lalu kemudian beliau bersabda, "Engkau telah membunuh 2 orang. Aku harus membayar diatnya." Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang mendalam atas kematian delegasi dai yang semuanya adalah hamba-hamba pilihan. Sebagai ungkapan belasungkawa, Rasulullah SAW pun melakukan kunut di dalam sholat dan mendoakan kecelakaan atas kabilah Ra'i, Zakwan, Bani Lihyan, dan Usyayyah. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari kedua tragedi yang menyedihkan ini. Di antaranya pelajaran adalah sebagai berikut ini. 1. Masing-masing dari tragedi Ar-Raji dan Biru Maunah menunjukkan keterlibatan dan partisipasi seluruh kaum muslim dalam tanggung jawab dakwah kepada Islam dan menjelaskan hakikat serta hukum-hukum Islam kepada manusia. Tanggung jawab dakwah bukan hanya tugas para nabi dan rasul atau para khalifah dan ulama saja, melainkan tanggung jawab setiap individu muslim. Anda akan merasakan betapa pentingnya melaksanakan kewajiban dakwah setelah Anda mengetahui bagaimana Rasulullah mengutus 70 orang sahabat pilihan. Padahal tidak lama setelah Aman menjalankan tugas berat dalam misi yang sama, yaitu berdakwah menyebarluaskan Islam. Rasulullah sendiri mengkhawatirkan terjadinya tragedi tersebut. Bahkan hal ini pernah disampaikan kepada Amir bin Malik ketika ia mengusulkan pengiriman utusan untuk mengajak manusia kepada Islam. Akan tetapi, Amir bin Malik waktu itu juga melihat bahwa pelaksanaan kewajiban dakwah, tabligh, lebih penting daripada segala sesuatu. Jika tanggung jawab dakwah lebih penting daripada hidup itu sendiri, maka jika seseorang harus menempuh dakwah tidak akan bisa dilaksanakan kecuali harus menempuh petualangan dengan risiko seperti itu. Biarlah semua itu terjadi. Biarlah terjadi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kewajiban melaksanakan dakwah tersebut. 2. Bahwa seorang muslim tidak boleh tinggal di darul kufri atau darul harbi, jika tidak dapat memperlihatkan eksistensi dan misi keislamannya. Akan tetapi, kasus dalam sirah Nabi Muhammad SAW, ini menunjukkan pengecualian hukum tersebut, yaitu bahwa melakukan tugas seorang muslim di darul kufri itu terkait dengan tugas melaksanakan beban dakwah Islam. Sebab,
Hal ini merupakan salah satu ibadah jihad yang tanggung jawabnya dibebankan kepada seluruh kaum muslimin, atas dasar fardu kifayah, yang mengimplikasikan bahwa orang yang melaksanakannya akan memperoleh pahala dan telah gugur dari orang lain. Tetapi bila belum terlaksana secara sempurna, seluruh kaum muslimin akan menanggung dosa. Tiga. Kedua tragedi ini secara jelas menunjukkan betapa kebencian dan dendam kesumat yang membara di hati kaum musyrikin terhadap kaum muslimin, sampai mereka tega melakukan pengkhianatan yang keji demi untuk memuaskan dahaga kebencian mereka kepada kaum muslimin. Sebaliknya, kedua tragedi ini menunjukkan betapa indah dan mengagumkan gambaran watak dan tabiat kaum muslim yang menjadi korban pengkhianatan mereka. Anda sendiri telah melihat bagaimana Hubaib dieksekusi sebagai tawanan di rumah Bani Al-Harits, menanti pelaksanaan eksekusinya. Pada hari pelaksanaan eksekusi, Hubaib meminjam pisau cukur untuk mencukur dan mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Saat itu, tiba-tiba seorang anak balita dari seorang wanita lepas dan mendatangi Hubaib. Pada saat-saat seperti ini, bagi orang yang berpikir ingin membalas dendam dan benci dari kematian merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan penyanderaan dengan pengembalian tawanan atau membayar pengkhianatan dengan pengkhianatan yang sama. Memang demikianlah perkiraan semua penghuni rumah itu sehingga ketika ibu dari bayi itu melihat bayinya berada di pangkuan Hubaib, ia terkejut ketakutan. Akan tetapi, ia pun tercengang ketika melihat Hubaib mendudukkan anaknya di pangkuannya serta memanjakannya seperti seorang ayah. Ketika Hubaib melihat wanita itu penuh ketakutan dan kecemasan, dengan tenang dan rasa kasih sayang sebagai seorang mukmin, Hubaib berkata, "Apakah engkau takut aku akan membunuhnya? Insya Allah aku tidak akan melakukannya." Perhatikanlah bagaimana mukjizat tarbiyah Islamiyah kepada manusia. Perhatikanlah perbedaan Hubaib dan orang musyrik yang membunuhnya secara kejam. Sama-sama orang-orang Arab yang tumbuh di lingkungan dan tradisi yang sama. Namun Hubaib seorang muslim sehingga Islam telah membentuk dirinya menjadi manusia yang berada dengan mereka yang tetap bertahan dengan kesesatan dan tabiat mereka yang buruk. Betapa besar perubahan yang telah dilakukan oleh Islam pada diri seorang manusia. 4. Tragedi ini juga menjadi dalil bahwa seseorang yang ditawan oleh musuhnya, boleh tidak menerima tawaran keamanan dan tidak mau tunduk kepada musuh sekalipun dengan risiko dibunuh karena menolak diberlakukannya hukum kafir terhadap dirinya, seperti yang dilakukan oleh Hashim. Dan jika ia menginginkan rukhsah, ia juga boleh memilih tawaran keamanan demi menanti kesempatan dan mengharapkan pembebasan, sebagaimana yang dilakukan Hubaib dan Zaid. Namun seandainya ia dapat melarikan diri, menurut pendapat yang lebih sahih, ia harus melakukannya meskipun ia dapat menempatkan agamanya di antara mereka karena seorang tawanan di tangan kaum kafir itu terhina. Karenanya ia wajib membebaskan dirinya dari kehinaan tawanan dan perbudakan. 5. Jika diperhatikan apa yang Zaid bin Datsinah jawab atas pertanyaan dari Abu Sufyan, beberapa saat sebelum pembunuhannya, dapatlah kita ketahui betapa besar kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad. Dan tidak diragukan bahwasanya kecintaan kepada Nabi ini merupakan faktor terpenting yang menumbuhkan kesiapsediaan untuk berkorban di jalan Allah dan membela Rasulullah. Nabi Muhammad bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada hartanya, anaknya, orang tuanya, dan semua manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Apa yang terjadi pada Hubaib selama menjadi tawanan di Mekah menunjukkan kemungkinan terjadinya karomah bagi seorang wali sebagaimana mukjizat bagi seorang nabi, dan perbedaannya bahwa mukjizat nabi diserta dengan tantangan dan pernyataan kenabian, sementara karomah para wali dan orang-orang soleh datang begitu saja. Tidak ada karomah yang lebih jelas yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Hubaib sebelum pembunuhannya. Ia begitu tabah dan tegar menghadapi kematian. 7. Apa hikmah terjadinya pengkhianatan terhadap para pemuda mukmin yang keluar demi menyambut perintah Allah dan Rasul-Nya? Mengapa Allah tidak memberikan kekuatan kepada mereka sehingga berhasil mengalahkan para pengkhianat itu?
Maka jawabannya adalah, Allah Ta'ala memperhambakan para hambanya melalui perjuangan untuk menunaikan dua hal. Menegakkan masyarakat Islam dan berjuang mencapai tujuan tersebut pada jalan yang penuh dengan taburan duri. Kemudian agar terwujudkan uhudiyah manusia kepada Allah Ta'ala dan terpisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Adapun hikmah lainnya agar Allah menjadikan mereka sebagai syuhada dan terlaksananya mubayah antara Allah Ta'ala dan hambanya yang beriman. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, At-Taubah ayat 111. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.